Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari, waktu, kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kalau kita berpikir, apa ya yang gak dimiliki oleh seorang Salomo? Apa yang tidak dimiliki oleh seorang Salomo? Semua dia punya. Dia punya harta, dia punya tahta, dia punya kuasa. Ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti kita berkata, bahagia bangetlah Salomo ini. Tapi benarkah demikian? Saat ini kita bertemu dengan bagaimana Salomo yang diimani menjadi penulis kitab Pengkhotbah ini mengungkapkan bahwa ternyata semua adalah kesia-siaan belaka. Semua adalah tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang ketika dia berpikir kalau dia meraih, kalau dia mendapatkan dunia ini dengan segala kesenangannya, maka sempurnalah hidupnya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo berbagi, ternyata semua adalah kesia-siaan. Meskipun kita memperoleh segala sesuatu di dunia ini, Salomo berbagi, itu semua kesia-siaan ketika bahagiamu, ketika apapun yang engkau peroleh tidak bersumber, tidak berasal dari pengenalan iman yang memberkatimu di tengah-tengah kehidupan ini. Salomo berbagi dengan kita bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Bekerja, bangun pagi, melakukan sesuatu, lalu kita kembali ke rumah, beristirahat, baru mengulang lagi pagi hari, lalu melakukan aktivitas. Salomo mengatakan, seluruh pekerjaan di bawah sinar matahari kesia-siaan belaka. Yang mau dikatakan adalah sekali lagi, itu semua kesia-siaan ketika kita tidak mengenal sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak berhikmat, sekali lagi, ketika kita tidak memiliki hikmat yang bersumber dari Allah Bapa. Itu makanya tema kita pada saat ini mengatakan hikmat yang dari sorga, hikmat
yang dari atas. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo ketika dia berada di dalam masa tua di akhir-akhir kehidupannya. Kita tahu kitab Amsal itu dia tulis ketika dia berumur setengah tua. Lalu dia menulis Kidung Agung, kita tahu Kidung Agung, ketika dia masih berusia muda. Dengan segala gejolak, dengan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Namun di sini kita melihat bahwa pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, dan hidup memuaskan dirinya, akhirnya membuat Salomo kecewa dengan kesenangan dan sesuatu yang materialistis. Ketika itu kita pakai untuk mencapai kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Kitab Pengkhotbah mencatat renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan. Seperti yang saya sebut tadi. Tentang kesia-siaan dan kehampaan untuk semua usaha menemukan kebahagiaan hidup ketika kita terlepas dari Allah dan dari kebenaran firman-Nya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Salomo mengalami kekayaan, memperoleh kuasa, kehormatan, ketenaran, bahkan kesenangan dalam biologisnya. Semuanya berlimpah. Namun sekali lagi saya ungkapkan, seperti apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah 1 ayat yang kedua itu. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, pengkhotbah ini dikatakan kohelet atau berkumpul. Orang yang mengadakan dan berbicara kepada suatu perkumpulan. Dan kata ini, kohelet ini, dipakai 7 kali dalam kitab ini. Dan jelas, penulisnya adalah Salomo sekitar tahun 935. Sebelum Masehi, walaupun namanya tidak pernah muncul dalam kitab ini, seperti dalam kitab Amsal dan Kidung Agung. Tapi satu yang pasti, Salomo lah yang menjadi penulis dari kitab Pengkhotbah ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu, saya bacakan sekali lagi. Dikatakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Lihatlah, Salomo mengungkapkan keputusasaannya untuk segala usaha, untuk segala pekerjaan yang dia lakukan. Salomo berusaha keras memiliki pemahaman mendalam perihal kesia-siaan kesibukan duniawi ini. Dan dia menemukan semuanya tidak akan memberikan keuntungan baginya, serta kepuasan yang selalu dia ingin raih dalam hidupnya. Semua keuntungan yang didapatnya dari kegiatan itu ternyata harus ditinggalkan untuk orang lain. Kesuksesan atau apapun itu yang dilakukan begitu luar biasa menurutnya, pada akhirnya akan diwariskan, akan diberikan, akan ditinggalkan bagi orang lain. Harapan untuk memperoleh keuntungan merupakan sumber tindakan dan dorongan untuk melakukan kegiatan. Itu sebabnya orang berjerih payah karena mereka berharap memperoleh keuntungan. Dan satu hal yang pasti, tanpa pengharapan, jerih payah itu, usaha itu akan melemah. Maka itulah sebabnya Salomo berdebat dengan semua hasil karyanya, karya yang luar biasa yang telah dihasilkannya. Sebab apa? Ternyata semua itu tidak mampu memberikan kekekalan di dalam hidupnya. Dan sekali lagi, Salomo mengatakan semua sia-sia. Dan semua hasil pekerjaan tangannya yang dia lakukan begitu luar biasa, bersusah payah. Dia akan meninggalkan itu semua. Dia akan pergi. Bahkan saat ajal menjemput, saat kematian itu datang, tak satu pun
Dia akan membawanya bersama dengannya di dalam kematian itu. Ingat apa yang Ayub katakan. Di dalam ayat 7, ayat yang ke-10 itu. Ayat 7, ayat ke-10 mengatakan, aku datang telanjang, aku juga pergi dengan ketelanjanganku. Bahkan lebih dalam lagi, Lukas 16 ayat 25 mengatakan, kenangan tentang semua itu juga akan menjadi sia-sia. Kenangan tentang itu pun tak akan ada gunanya. Semuanya harus ditinggalkan kepada orang selanjutnya, kepada keturunan yang selanjutnya. Sebab semuanya akan berlalu. Sebab semuanya akan pergi. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo menilai semua hal yang dulu menjadi kebanggaannya dianggapnya sia-sia. Salomo itu adalah seorang raja yang kaya raya. Dia terkenal, berhikmat, dan menikmati semua keindahan dunia ini. Bisa kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Ternyata baginya menikmati hidup itu bukanlah terletak pada harta yang berlimpah. Bukan terletak pada keberhasilan mencapai prestasi tertentu. Bukan bicara tentang menjadi orang terpandai dan terkenal, tersohor di dunia ini. Namun semuanya berdasarkan kepada pengenalan anugerah yang diberikan Tuhan untuk dapat menikmati bahkan pahit manisnya perjalanan kehidupan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat 24 dan ayat yang ke-25 ini. Jadi seakan-akan Salomo mau bernyanyi, harta adalah hiasan hidup semata. Semuanya akan sia-sia. Sebab semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah, bahkan untuk meningkatkan taraf kehidupannya, keberadaannya, itu akan sia-sia. Karena dia tidak akan pernah membawa keberhasilannya itu ketika ajalnya menjemput. Manusia bisa berjuang untuk menjadi kaya, dan ketika pun dia berhasil mengumpulkan kekayaannya itu, maka akhirnya orang lain juga yang akan menikmatinya. Lihatlah apa yang dikatakan ayat 18 dan ayat 21 itu. Sebab Tuhanlah yang menentukan siapa yang berhak untuk menikmati hasil kerja atau usaha seseorang yang melakukan segala sesuatu di bawah terik matahari ini. Saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama, Salomo mau mengatakan, dan kita mempelajari hal terindah dari pengalaman kehidupan Salomo. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Kalaupun kita bukan menjadi penikmat di dalam kekekalan itu, bukankah jauh lebih baik? Seperti seruan itu, manusia mati meninggalkan nama. Bukankah jauh lebih baik? Bukankah kita merasa senang walaupun kita tidak lagi menikmatinya, walaupun kita telah tiada, tapi orang-orang yang kita tinggalkan merasakan sukacita, menikmati apa yang telah kita tinggalkan. Lalu yang kedua, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah cari kebahagiaan dalam harta tahta dan singgasana apapun itu di tengah-tengah dunia ini. Semua itu sia-sia. Kalau kita berharap kebahagiaan kita bersumber dari situ, maka dipastikan kekecewaan akan menjadi milikmu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Salomo. Itu seperti usaha menjaring angin. Maka jangan cari hartamu di dunia ini, tapi carilah hartamu di sorga. Lalu apa yang ketiga? Berbagilah untuk berkat Tuhan yang ada padamu. Berbagilah untuk hartamu, berbagilah untuk hikmat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupanmu. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Jadilah hadirnya Tuhan di dalam kehidupanmu melalui hadirmu. Yang keempat apa? Tema kita ingin mengatakan,
hikmat yang dari sorga, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab hanya hikmat yang dari sorga itu, hikmat yang dari atas itu, hikmat yang dari Allah Bapa itu, yang memampukan kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Benar, orang berhikmat dan orang bodoh akan selesai. Tapi masalahnya adalah, apa yang kita lakukan di bawah terik matahari ini? Benar, waktu kita hanya sementara. Tapi sekali lagi, kesementaraan itu pun pakailah melakukan yang terbaik sesuai dengan hikmat yang bersumber dari Yesus di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari Engkau saja mengisi, menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga kami mampu melakoni, menjalani kehidupan ini bersama dengan hikmat yang bersumber dari Engkau. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.